warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good evening everyone. Salam sejahtera buat agama lain, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Tahir buat orang Jawa, salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bahagia atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Finally, ini musiknya agak wow gitu ya, relaksasi gitu ya. Enggak, di sini Mister kedatangan tamu nih ya. Kemarin ada Mercy-nya Mister udah dijual nih. Adanya sisa BMW. Tapi ini ada saudaranya Mercy nih, dari Timika juga. Namanya siapa? Setrika. Namanya siapa? Trika. Trika atau apa? Trika. Oh, Trika gitu ya. Oh, anak ketiga berarti ya. Untuk hari ini agak spesial ya, karena Mister kedatangan dua wanita cantik juga ya. Dan mereka mau tanya nih langsung, Mister, Kak Abi minta motivasinya dong gitu. Tema untuk hari ini adalah tentang apa? Berat badan. Goblok banget. Enggak apa-apa ya. Jadi Tri ini mau tanya tentang gimana caranya diet atau menurunkan berat badan ya. Diet atau menurunkan berat badan. Jawabannya gampang. Ya lari dari kenyataan bisa, lari jogging tiap hari bisa, atau apapun yang kamu lakukan untuk menurunkan lemak-lemak di tubuhmu bisa. Enggak ya. Jadi gini. Kalau kita mau melakukan sesuatu, sebenarnya nggak jauh beda kok sama entrepreneur ya. Karena Mister kan juga bilang, menurut kamu dulu, menurunkan berat badan itu susah apa enggak? Susah banget kan. Nah, sebenarnya definisi susah itu dari mana dulu guys? Yang Mister mau kasih tahu, susah itu berawal dari pikiran. Kalau kita berpikir susah, kita akan melakukan itu sudah susah. Bahkan orang tuh kadang nggak sadar nih. Dia belum melakukan, tapi dia sudah ngejudge bahwa itu susah. Jadi akhirnya kita mau melakukan itu, tapi kita sudah tertanam di mindset kita, ini susah. Ya kita belum melakukan, sudah berpikir susah. Akhirnya 2 kali kerja, akhirnya kita malas melakukan itu. Gitu loh. Poinnya tuh di situ. Jadi kalau kamu punya perasaan atau pikiran susah, ya kamu akan menggerakkan sensori. Apa ya? Kinerja tubuhmu yang lain itu untuk melakukan sesuatu itu juga akan merasa susah gitu. Tapi kalau kamu berpikirnya itu mudah, ya kamu akan merasa mudah. Semua berawal dari situ aja. Pikiran itu mempengaruhi segalanya, yang Mister Sof bilang. Kedua, kalau kamu merasa susah juga, apapun yang kamu akan lakukan, kamu akan males melakukan. Karena sudah tertanam di sini bahwa susah gitu. Ngerti nggak? Tiada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Definisi lainnya, tiada keberhasilan tanpa kesusahan. Jadi orang sukses menurunkan berat badan, orang sukses dalam bisnis, orang sukses dalam hubungan, percintaan atau relationship atau pacaran atau temenan, orang sukses dalam keluarga, orang sukses dalam bisnis atau entrepreneur, orang sukses dalam tujuan hidupnya dan sebagainya. Karena dia mengaktualisasikan pikiran susahnya menjadi mudah terus dilakukan. Contoh nih, Tri, kamu pergi ke sana, Tri. Aduh kak, susah. Kamu nggak akan bisa ke sana, padahal cuma jaraknya 5 meter. Tapi kamu sudah nanam di pikiran kamu susah kan gitu. Ya akhirnya susah banget kita menggerakkan kaki tuh, berat banget. Itu definisinya. Jadi jangan menganggap sesuatu itu susah, anggap aja gampang. Apa yang kita pikirkan mudah akan datang mudah, apa yang kita pikirkan susah akan datangnya susah. Itu udah definisi orang hidup seperti itu. Nah, teori selanjutnya, pernah kita berpikir, Kak, kenapa kok dia sukses duluan daripada kita? Ngeri kan maksudnya? Sukses menurunkan berat badan contohnya. Kak, aku punya temen nih, katakan mungkin Mercy. Kenapa? Mercy dulu berat badannya 2 kali lipat dulu kan? Tapi kenapa kalian kok Mercy lebih kurus daripada aku? Contohnya seperti itu. Kenapa kok dia kenapa Mercy sama aku kok Mercy duluan yang sukses menurunkan berat badannya, sedangkan aku kok belum turun berat badanku? Di sini di mana keadilan Tuhan? Di mana letak kesalahanku? Nah, dari situ yang kita harus pahami adalah pola pikir Mercy sama kamu beda. Kenapa orang itu sukses duluan daripada kita? Sedangkan Tuhan kasih kita waktu yang sama apa beda? Sama. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Berarti antara Mercy sama Tri, kau punya waktu yang sama apa beda? Sama kan? Tidurku berapa jam normalnya manusia? 8. Nah contoh, 24 jam dikurangi 8 jam. Berarti sisa berapa? 16 jam. 16 jam dikurangi lagi contoh mungkin kerja berapa jam? 8 juga kan? Berarti dari 24 jam kita tidur 8 jam. Berarti sisa 16 jam. 16 jam dikurangi jam kerja 8 jam. Berarti sisa berapa jam? 8. The last question, last hour ini loh, for what? Untuk apa? Pertanyaan terakhirnya adalah
8 jam terakhir itu tuh apa? Itulah bedanya orang yang sukses duluan sama orang yang belum sukses. Karena kita punya hak waktu yang sama dari Tuhan, dari Allah. Kita sama, sehari 24 jam. Tidur sama 8 jam. Kerja sama 8 jam. Nah, sisa 8 jam yang mungkin dia workout. Atau dia fitness, atau dia jogging 8 jam ya. Lah kamu 8 jam terakhir ngemil. Ya beda. Pelotot, pelar semuanya. Lah, contohnya kayak gitu. Ngerti gak maksudnya? Sama kayak di dunia pekerjaan atau bisnis. Mister, kenapa ya dia sukses duluan dia daripada saya gitu? Aku nggak bilang semua orang nggak sukses atau nggak ada jatah sukses. Nggak. Pada definisinya orang hidup semua punya jatah sukses. Ngerti nggak misalnya? Semua orang punya jatah sukses. Tapi sukses itu datangnya lebih cepat atau lebih lambat. Itu tergantung dari kita yang menjalaninya. Contoh nih, kalau dalam itu tadi teori apa tentang diet ya atau mengecilkan badan. Sekarang dunia pekerjaan bisnis. Sehari 24 jam, ya kan? Kita tidur normal 8 jam, berarti sisa 16. 8 jam selanjutnya kita kerja normal, berarti UMR kan, kita dapatnya gaji UMR. Sisa 8 jam. Kenapa Mercy sukses duluan? Daripada kamu yang gajinya pas-pasan setengah Mercy gajinya lebih. Karena sisa 8 jamnya terakhir, Mercy punya kerjaan lain. Nggak tahu dia punya kalian editing, dia bantu-bantu di advertising, ngedit-ngedit, atau dia punya kerjaan online shop dan sebagainya. Jadi intinya 8 jam terakhir yang sisa tadi yang nganggur, sama Mercy dimaksimalkan untuk melakukan kerjaan lain gitu. Nah sedangkan kamunya atau orang lain 8 jam terakhir untuk pacaran, nge-game, nonton YouTube yang gak jelas, makan dan sebagainya. Akhirnya otomatis suksesnya beda apa sama? Ya beda. Nah dari sini adil Tuhan. Jadi jangan mengambil-kitabkan Allah atau Tuhan. Wah mister, Allah gak adil, kenapa dia kaya kok aku belum kaya? Jangan seperti itu. Yang harus kita lihat adalah gimana dia bisa lebih cepat sukses daripada aku. Kok aku belum? Padahal kita punya waktu yang sama 24 jam. Ya definisi simpelnya satu. Orang yang sukses duluan daripada kita berarti dia punya greget yang lebih daripada kita. Dia punya manajemen waktu yang dia maksimalkan untuk mencapai suksesnya lebih cepat daripada kita yang lebih nyantai-nyantai. Nah itu definisinya. Kenapa kita belum sukses sedangkan orang lain itu sudah sukses mendahului kita? Padahal kita punya waktu yang sama, punya gaya hidup yang sama, dalam konteks kita makannya sama, istirahatnya sama, tidurnya sama, kita butuh istirahat. Tapi kenapa dia sukses duluan, kenapa kita enggak? Ya karena dia memaksimalkan waktunya, lebih semangat untuk mencapai tujuannya daripada kita yang masih nyantai. Tahu maksudnya dari sini ya, nampak kan? Jadi semua kembali ke kitanya aja. Kita ini definisi kita mau tujuan kemana. Jadi kalau mau sukses ada skala yang namanya need sama prioritas. Kalau need itu adalah kebutuhan. Kamu jadikan waktu ini satu kebutuhan atau kamu jadikan waktu ini satu skala prioritas yang lebih diutamakan daripada kebutuhan. Itu beda. Itu. Ada lagi contoh simpelnya. 24 jam. Kalau Mr. B bilang orang itu 8 jam tidurnya 8 jam. Selebihnya untuk kerja, untuk sekolah atau untuk istirahat. Kalau Mr. B beda. 24 jam, 5 jam untuk tidur. Sisanya berapa? 19 jam untuk kerja. Makanya aku beda penghasilanku sama orang lain. Gak bisa diirikan. Loh bener nggak? Kemarin tadi yang Mister bilang, kalau sampai di dunia ini ada manusia yang iri dengan manusia yang lain, dipertanyakan itu. Kita berasal dari mana? Tanah. Kita makan hasil dari apa? Tanah. Besok kita mati akan dimakamkan di tanah. Kalau sampai ada yang orang iri, berarti mungkin dia berasal dari tanah sengketa gitu. Jadi beda sama kita, mungkin kita bukan tanah sengketa gitu. Jadi nggak boleh iri kita sama orang lain, karena Tuhan sudah ngasih kita hak yang sama dengan makhluk yang lain. Waktu yang sama, kita kalau kena hujan, kena juga nggak? Nah, ya kan? Kalau ada terik matahari kita kena juga nggak? Nah, terus ada pagi, siang, malam sebelum kita mati ya kita kena fase itu, kita kena masa itu. Berarti Tuhan itu sudah adil. Cuman ya tadi, kamu lebih greget untuk nyari uang kerja keras atau kamu lebih greget untuk hal yang lain yang mungkin tidak menunjang kesuksesan kamu lebih cepat. Nah, di sini yang Mister pengen bilang, sampaikan yang terakhir, kamu harus pilihkan manajemen waktu untuk skala kebutuhan sama skala prioritas gimana. Dunia apapun. Pacaran juga gitu. Iya, pacarannya skalanya prioritas. Akhirnya pacaran melulu, buang-buang waktu. Ada orang bilang itu orang tak lihat kok jarang pacaran, tapi dia sukses. Jadi dia punya skala prioritasnya ditaruh di mana? Ada orang, Mister dia ahli basket, ya berarti skala prioritasnya di mana? Basket. Mister dia ahli game, gamenya menang dulu dia kalau main game lomba, berarti dia skala prioritasnya masuk di mana? Game. Mister dia kok badannya bagus banget, oh ya skala prioritasnya di mana? Gym mungkin. Nah itu setiap orang punya sukses masing-masing mewakili pribadinya dia di skala prioritas kehidupan dia. Itu poinnya. Oke guys, itu aja ya. Sekarang Mister tanya sama kalian, what's your priority?
Ya, jadi jangan lupa ya, apa prioritas kamu, untuk apa kehidupan kamu, waktu kamu sia-siakan untuk apa, atau kamu manfaatkan untuk apa, atau kamu buang-buang untuk apa. We have same time, 24 hours, one day. Dan Allah tidak pernah tidak adil. Tuhan tidak pernah tidak adil, selalu ngasih ke semua makhluknya dengan waktu yang sama, keadaan yang sama, tapi hasil yang beda. Itu bukan urusan Allah, tergantung dari usaha dari makhluk yang diciptakan Allah itu seberapa gregetnya usahanya. Itu yang membuat kita berbeda. Jadi sebenarnya kita nggak ada beda, cuma yang membuat kita beda seberapa banyak waktu kita untuk hal apa. Itu yang membuat. Mister nggak mau ngoreksi kalian, Mister nggak mau ngejudge kalian, cuma di sini Mister ingin gambarkan 24 jam sehari kamu bagi untuk apa. Kalau tidur 5 jam dan 24 jam, sisa 19 jam buat kerja, ya mungkin kamu lebih cepat sukses daripada orang lainnya. Atau sebaliknya, 5 jam tidur atau 8 jam tidur, sisanya kamu pakai nge-game dan sebagainya, ya udah, itu skalamu di situ. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan orang tua, lingkungan, keluarga, atau jangan salahkan Tuhanmu. Ya, jangan pernah salahkan takdir jika kesalahan terkecil dimulai dari dirimu sendiri. You must remember. Oh ya. Jangan salahkan takdir ketika kesalahan terkecil dimulai dari dirimu sendiri, dimulai dari pikiranmu yang tidak baik dan tidak benar hati. Oke, prasangka baik, ucapan baik, perilaku baik, kebiasaan baik, karakter baik, nasib akan baik insya Allah. Oke, gitu aja. Makasih buat waktunya, Pak ya, Mas Aka kan? Bermanfaat nggak sharingnya? Bermanfaat. Mantap, berarti kan cuma 10 menit aja tapi bisa bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk makhluk lainnya. Itulah itu. Oke, makasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati aku untuk Indonesia.